Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Miss Esra. Kalau sudah bertemu bersama Miss Esra, berarti pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa? Iya, kita akan mempelajari agama Kristen, begitu. Pada hari ini Miss akan mengajar dengan tema Yesus Juru Selamat. Sekali lagi Miss katakan, Yesus Juru Selamat. Anak-anak, tahukah kalian bahwasannya Yesus itu sangat mengasihi kalian? Bukan saja anak-anak, tetapi Miss juga sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa Tuhan mengasihi kita? Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi guru seperti Miss, tetapi untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dosa itu seperti kata simpelnya adalah seperti kotoran di hati kita yang membuat kita jauh sekali sama Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Meskipun terkadang anak-anak pasti pernah melawan orang tua, pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan di rumah, pernah berbuat kesalahan di sekolah, melanggar perintah Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengasihi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di sini pada tema ini Yesus Juru Selamat, yang artinya adalah Dia yang menyelamatkan kita dari dosa. Dia yang menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kita hidup yang kekal nantinya di surga. Pada hari ini tema kita Yesus Juru Selamat. Anak-anak, Yesus adalah anak Allah. Pasti anak-anak tahu kan bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan Miss, untuk menyelamatkan anak-anak semua, dan untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di dunia ini agar tidak berdosa lagi. Dia mengasihi kita semua dan ingin kita hidup dengan damai bersamanya. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita mengasihi sesama kita. Miss tahu ini bahwasanya ada lagu sekolah minggu kita harus mengasihi, yaitu kasih, K-A-S-I-H, kasih. Seperti lagu sekolah minggu kita akan bernyanyi lagu kasih. Ya, ayo, K-A-S-I-H. Tahu nggak anak-anak? Kalau tidak tahu, biar Miss aja dulu ya. Baru nanti teman-teman atau adik-adik semua mengikuti kata-kata Miss. Oke? Oke. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Ada itu, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Begitu lagunya adik-adik. Makanya kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, tidak suka melawan orang tua, mengasihi teman-teman, mengasihi semua yang ada
di lingkungannya. Anak-anak yang disayangi Miss, Yesus Juru Selamat sudah tadi Miss jelaskan bahwasanya Yesus Juru Selamat adalah gelar. Yesus Juru Selamat adalah gelar ataupun panggilan bagi Yesus Kristus. Panggilan bagi Yesus Kristus yang sudah disalibkan di bukit Golgota, yang sudah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itulah panggilan bagi Yesus Kristus, yaitu Yesus Juru Selamat kita. Yesus Kristus yang memiliki arti bahwa Ia penyelamat, Ia penebus bagi manusia. Dalam agama Kristen, agama kita, yaitu Yesus itu diyakini sebagai putra Allah. Sebagai apa anak-anak? Sebagai putra Allah. Sebagai putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan siapa tadi yang Miss jelaskan? Ya, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan anak-anak yang dikasihi Miss, untuk menyelamatkan Miss juga dari dosa, dan hukuman. Dari dosa ini dan hukuman ini melalui pengorbanannya yang tadi Miss katakan, di mana? Di kayu salib, di bukit Golgota. Di sini Miss akan memperdalamkan lagi Yesus Juru Selamat ataupun penebus. Boleh anak-anak catat, Yesus Juru Selamat atau penebus. Yesus Juru Selamat bagi manusia. Gelar ini yang tadi kata Miss katakan, gelar menunjukkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan akibatnya. Adanya tadi katakan Miss, pengorbanan di kayu salib. Dalam agama Kristen, dalam agama kita, Yesus disalibkan dan mati sebagai penebusan dosa manusia. Makanya Yesus itu adalah Juru Selamat manusia. Ada juga iman kepada Yesus. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita itu tumbuh? Apakah iman kita itu kuat untuk tidak berdosa? Apakah di sini teman-teman atau adik-adik pernah berbuat dosa tapi imannya tidak kuat? Ya, kalau iman itu tidak kuat berarti teman-teman pasti berbuat dosa, pasti berbuat kesalahan. Makanya Tuhan mengajarkan kita, mengajarkan adik-adik, mengajarkan Miss juga agar menjadi manusia yang saling mengasihi. Orang Kristen percaya bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus sebagai Juru Selamat dunia. Ada juga nih anugerah keselamatan dikatakan. Anugerah keselamatan ini, keselamatan yang diberikan oleh Yesus adalah anugerah. Adalah anugerah, bukan hasil dari perbuatan manusia, tetapi dari Yesus Kristus itu sendiri. Satu-satunya juru selamat di dunia ini, satu-satunya yang menyelamatkan manusia dari dosa di dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat dalam keyakinan Kristen anak-anak, Yesus dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti kalau kita berpikir kalau Tuhan tidak ada, apakah kita tidak selamat? Apakah kita selalu berbuat dosa? Ya, makanya Allah mengirimkan Tuhan Yesus Kristus ke dunia agar kita diselamatkan oleh dosa, agar kita tidak berdosa lagi. Maka
Makanya anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak Miss sayangi yang di sini, agar kita mengasihi Tuhan, agar kita tidak berbuat dosa, saling membantu dan saling merangkul dalam kekristenan ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada nih, Miss akan mengasih ayat hafalan. Ayat hafalan minggu depan Miss akan datang lagi. Miss akan membagikan hadiah bagi teman-teman, bagi anak-anak yang lulus untuk ayat hafalannya. Siapa nanti yang bisa mengingat ayat hafalan, membaca ayat hafalan, dan mendeskripsikan ayat hafalan, Miss akan memberikan hadiah tersebut. Ayat hafalannya dari Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16. Sudah ditulis teman-teman? Yohanes 3 ayat 16 ya. Itu nanti dihafal, dideskripsikan, maju ke depan. Siapa yang berani, Miss akan memberikan hadiah. Setiap anak-anak Miss yang berani memberikan pendapat, yang berani maju ke depan kalau Miss suruh, yang selalu sopan sama Miss, sama semuanya, Miss akan kasih hadiah. Hadiahnya hadiah kecil-kecilan begitu. Sudah tadi adik? Sudah anak-anak? Oke. Bahwasanya tadi kita sudah mempelajari bagaimana juru selamat itu. Juru selamat itu siapa? Yesus itu siapa? Bagaimana Yesus bisa mengorbankan diri di kayu salib untuk menyelamatkan kita, begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang juru selamat atau penebus? Setelah ini nanti Miss akan membagikan video. Yesus juru selamat dunia. Ke teman-teman nanti setelah ini Miss akan munculkan video. Miss akan memberikan video Yesus juru selamat. Nanti anak-anak yang dikasihi Miss menonton video. Nanti Miss akan bertanya dari video itu. Nanti akan Miss kasih hadiah lagi. Pokoknya siapa yang menjawab pertanyaan, siapa yang berani, Miss akan mengasih hadiah. Oke? Oke. Ini tunggu ya. Miss akan memberikan video singkat untuk teman-teman tentang Yesus juru selamat dunia. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa. Mereka menunggu. Kemudian, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara angin kencang. Lalu, muncul lidah api yang menyala-nyala di atas kepala orang percaya. Roh Kudus memenuhi mereka dan membuat mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Api-api ini tidak membakar kita. Apakah kamu mendengarnya? Aku mengerti mereka, meskipun aku tidak pernah berbicara bahasa mereka. Ini pasti janji yang Yesus bicarakan. Roh Kudus ada pada kita. Di luar, banyak orang dari berbagai penjuru dunia sedang berkumpul. Mereka mendengar dan takjub. Bagaimana mereka bisa berbicara dalam bahasa kita? Mereka kira orang-orang sedang mabuk. Lalu Petrus berdiri dan berkata, "Orang-orang itu tidak mabuk seperti yang kalian kira. Apa yang kalian lihat ini sudah dinubuatkan Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang percaya. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, anak muda akan mendapat penglihatan, dan orang tua akan bermimpi. Aku akan membuat banyak mujizat, dan setiap orang yang percaya kepadaku akan diselamatkan." Kemudian Petrus terus bercerita tentang Tuhan Yesus dengan penuh keberanian. Bertobatlah, dosamu akan diampuni, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Mendengar itu, lebih dari 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Di momen itu, gereja lahir untuk pertama kalinya. Roh Kudus memberi kuasa kepada orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa, seperti berbicara dengan berani, mengasihi dan mengampuni. Dan tahukah kamu, Roh Kudus yang sama masih bekerja sampai hari ini. Saat kamu takut, Roh Kudus memberimu keberanian. Saat kamu tersesat, Roh Kudus memberimu arah. Saat kamu tidak tahu harus berkata apa, Roh Kudus memberimu kata-kata. Roh Kudus selalu ada untukmu. Ia adalah penolong yang setia. Ya, semua yang anak-anak kumpulkan tentang video singkat tadi sangat-sangat bagus. Bahwasanya anak-anak tadi mengatakan bahwasanya Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia bangkit dan naik ke surga. Naik ke surga untuk menyelamatkan anak-anak semua, menyelamatkan manusia yang ada di dunia. Semuanya tadi bagus-bagus untuk mendeskripsikan video yang Miss berikan. Baik, ini sudah waktunya Miss akan kembali. Minggu depan kita akan kembali lagi. Kita akan bercerita dengan tema-tema selanjutnya. Kita akan memberikan yang terbaik di pelajaran agama Kristen ini. Jadi ada tugasnya tadi. Apa tugasnya teman-teman? Iya, ada tugas ayat hafalan. Ada juga nanti Miss akan memberikan teman-teman, adik-adik, anak-anak akan menghafal lagu tentang Yesus Juru Selamat. Setelah ini, setelah kita nanti break, Miss akan memberikan video nyanyian tentang Yesus Juru Selamat dunia. Oke? Di hari ini, setelah nanti nonton video, anak-anak semua akan menghafal lagu yang diberikan. Oke? Kembali lagi nanti bersama Miss minggu depan ya. Bye. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat.